Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono Wahyudi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Pada saat ini kami sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional Angkatan 4 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Mengambil proyek perubahan dengan topik Gerakan Terpadu Jalan Mulus Banyumili atau disingkat Gardu Jamu Bali. Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut. Kabupaten Kebumen merupakan daerah agraris dengan porsi pertanian paling besar, sehingga kebutuhan infrastruktur yang utama adalah jalan dan irigasi. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan infrastruktur yang cukup secara kualitas dan secara kuantitas. Visi Kabupaten Kebumen adalah mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen melaksanakan misi keempat, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertujuan terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa isu terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen antara lain 46,49% jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap. Sementara itu, kondisi irigasi kewenangan kabupaten masih 26,82 dalam kondisi rusak. Di sisi lain, anggaran untuk memelihara infrastruktur terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga mengalami refocusing anggaran yang cukup besar. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan masih dianggap hal yang tidak berkaitan. Pemeliharaan infrastruktur sebagai kebutuhan bersama didorong agar mampu mencapai tingkat layanan yang baik dengan anggaran yang terbatas dan didukung partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong untuk mengembangkan berbagai pendekatan dan bersinergi dengan akademisi, sektor swasta, pemerintah, dan media massa, sehingga peran masyarakat dalam pemeliharaan meningkat. Saat ini masyarakat masih berpikir bahwa pembangunan infrastruktur hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat pasif dalam upaya penanganan infrastruktur. Kondisi ini antara lain dikarenakan belum adanya pola partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur, kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan infrastruktur di wilayahnya. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan untuk itu perlu solusi yang inovatif melalui penyusunan strategi dan kebijakan dengan Gardu Jamu Bali, Gerakan Terpadu Jalan Mulus Banyumili di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, proyek perubahan ini mampu memberikan manfaat, yaitu implementasi proyek perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat koordinasi internal atau persiapan pembentukan tim efektif yang diikuti oleh struktural dan staf, perumusan dan penyusunan draft, surat keputusan dan uraian pembagian tugas, legalisasi tim efektif yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Kebumen, menyusun konsep marketing Jamu Bali. Rapat konsep marketing ini antara lain merumuskan pembuatan logo Jamu Bali, kemudian melaksanakan marketing, jumpa pers dengan difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen, fokus grup discussion dengan komunitas, acara Selamat Sore Kebumen di Ratih TV, kompilasi penyusunan data akhir dan pembuatan video, dilakukan publikasi di Ratih TV, surat kabar, Facebook, maupun Instagram. Pada saat penyusunan tim, diterbitkan surat keputusan Kepala DPUPR, kemudian dilakukan pendataan kondisi jalan dan irigasi dengan menyusun tim survei, fokus grup discussion, peran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur. Berubahnya itu yang lebih baik dengan mengakomodasi masyarakat. Mengundang perwakilan komunitas pesepeda, perwakilan komunitas klub motor, pemerhati sejarah Kota Kebumen, dan komunitas pelaku usaha. Berikutnya adalah penetapan pedoman pelaksanaan kegiatan Jamu Bali. Produknya adalah buku pedoman yang berisi tentang panduan pemeliharaan, bangunan jalan, jembatan, saluran irigasi drainase dan sistem penyediaan air minum sebagai panduan masyarakat desa. Kemudian ada penyerahan buku. Fokus group discussion dengan melibatkan bagian pengadaan barang jasa, bagian pembangunan, Bapeda,
akademisi, dan asosiasi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Kebumen. Kemudian menyusun surat edaran Bupati tentang penggunaan tenaga kerja dan material lokal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Setelah itu dilanjutkan sosialisasi ke penyedia jasa. Fokus group discussion dengan melibatkan Dispermades P3A, bagian pembangunan, Bapeda, akademisi. Kemudian penyusunan surat edaran Bupati tentang peran serta masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Ditindaklanjuti dengan sosialisasi surat edaran tersebut kepada camat, kades, dan masyarakat. Yang pertama dilakukan adalah sosialisasi buku pedoman dan kriteria, pembentukan tim pelaksana jamu Bali di desa, serta penentuan jadwal pelaksanaan. Kami juga mendukung adanya program Pak Bupati, yaitu program Jamu Bali Jalan Mulus Banyumili sebagai buat kemaslahatan masyarakat Karangsambung pada umumnya. Penandatanganan komitmen penyedia jasa dengan pejabat pembuat komitmen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Kemudian dilanjutkan penandatanganan komitmen antara penyedia jasa dengan pejabat pembuat komitmen tentang penggunaan tenaga kerja dan material lokal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di pendopo rumah dinas Bupati. Ada penandatangan MOU dengan desa yang akan ikut gerakan terpadu Jamu Bali. Dilakukan 2 kali penandatanganan. Yang pertama, penandatanganan perjanjian kerjasama antara 8 desa dengan Kepala Dinas DPUPR di DPUPR. Kemudian secara simbolis ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara 3 kepala desa dengan Kepala Dinas DPUPR di pendopo rumah dinas Bupati. Dilanjutkan dengan penyerahan CSR kepada kelompok Jamu Bali Desa. Diserahkan kepada kepala desa di pendopo rumah dinas Bupati. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan irigasi oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat di desa dan dibimbing oleh UPT-UPT terdekat. Pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sumber daya lokal, tenaga maupun material. Launching dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati Kebumen. Intinya semua komponen, tidak hanya pada saat meminta, tidak hanya saat membangun, tetapi juga perawatannya sangat penting. Inilah fungsinya daripada gerakan Gardu Jamu Bali. Kami launching Gardu Jamu Bali, gerakan terpadu Jalan Mulus Banyumili. Berikutnya adalah launching Lapor Jamu Bali. Launching ini dilaksanakan pada saat acara pembinaan jasa konstruksi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen di pendopo rumah dinas Bupati. Jadi ini aplikasi berbasis Android untuk pengaduan infrastruktur. Kami melihat bahwasanya masyarakat itu yang penting responnya cepat. Pada hari ini telah kita laksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Rangkaian dari kegiatan proyek perubahan bisa kami selesaikan 100%. Program Jamu Bali ini kami akan memanfaatkan tenaga lokal untuk meningkatkan perekonomian. Senang ya adanya proyek seperti ini, sangat membantu untuk masyarakat. Ya senang banget lah, pokoknya senang. Sangat manfaat bagi masyarakat desa. Strategi marketing yang digunakan adalah menggunakan formula 1C, 4P. Produk yang dihasilkan adalah suatu gerakan terpadu pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Kebumen, yaitu Gardu Jamu Bali. Presnya, sektor publik relatif tidak menetapkan harga atas produk yang disebarkan ke warganya. Kemudian place, lokasi pelaksanaan proyek ini di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Yang keempat adalah promotion. Pelaksanaan promotion dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi lokal, radio lokal, sosial media, brosur serta press release. Customer dari proyek perubahan ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Kami melakukan diseminasi agar inovasi ini dikenal dan dapat merubah masyarakat terkait pemeliharaan infrastruktur melalui branding dengan nama yang menarik, yaitu Gardu Jamu Bali. Logo menggambarkan jalan, air, dan burung walet khas Kebumen serta Kebumen Semarak, yaitu visi Kebumen
sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dalam upaya mengefektifkan, telah dilakukan sosialisasi maupun promosi melalui Ratih TV, Radio In FM, sosial media, dan langsung kepada masyarakat. Ada 5 disiplin yang diterapkan dalam proyek perubahan Gardu Jamu Bali. Mampu memberdayakan potensi tim sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, mengembangkan kemampuan anggota tim untuk berkontribusi dalam keberhasilan proyek perubahan secara aktif. Dalam melaksanakan kegiatan perlu ada nilai-nilai bersama yang dikembangkan, antara lain kebersamaan, soliditas, dan adaptif. Adanya visi bersama, membangun kepahaman akan pentingnya mewujudkan proyek perubahan ini untuk kepentingan bersama. Pada saat rapat pembahasan dikembangkan semangat berdialog, keterampilan bekerja sama tim, kemampuan belajar dan beradaptasi dengan melibatkan semua anggota tim. Dalam kondisi pandemi membutuhkan keterampilan dari anggota tim untuk melihat proyek perubahan secara menyeluruh, termasuk komunikasi dengan stakeholder eksternal sehingga mampu menyelesaikan proyek perubahan. Dalam melakukan perubahan harus dirumuskan dan direncanakan secara sistematis, komprehensif, dan dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Yang kedua, menjalin koordinasi yang baik. Kerjasama yang erat antar stakeholder dalam menyusun strategi dan kebijakan akan melahirkan sebuah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh publik. Yang ketiga, membangun prinsip keterbukaan dan transparansi. Dalam rancangan proyek perubahan ini terdapat 7 milestone jangka pendek, 3 milestone jangka menengah, dan 3 milestone jangka panjang. Pada periode jangka pendek telah menyelesaikan seluruh milestone yang direncanakan dalam RPP dan terdapat 3 milestone tambahan. Adanya milestone tambahan ini untuk mengakomodir ide inovasi dari tim efektif dan tuntutan dari stakeholder. Terlaksananya milestone jangka pendek yang merupakan milestone jangka menengah dalam RPP, yaitu aplikasi Lapor Jamu Bali. Tambahan di luar rancangan perubahan yang melengkapi implementasi proyek perubahan yaitu 1. Marketing Jamu Bali, kemudian launching program Gardu Jamu Bali itu sendiri. Yang ketiga, aplikasi Lapor Jamu Bali. Tersedianya aplikasi Lapor Jamu Bali yang bisa diakses. Penambahan jenis kegiatan semula hanya kegiatan jalan dan irigasi, bertambah dengan kegiatan penyediaan air minum perdesaan. Penambahan lokasi kegiatan pemeliharaan infrastruktur bersama masyarakat, semula 3 desa menjadi 11 desa. Penambahan kegiatan yang melibatkan tenaga kerja lokal, semula 5 paket pekerjaan menjadi 34 paket pekerjaan konstruksi. Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan akan terwujud peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang kita harapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kebumen. Kami berharap proyek perubahan ini dapat juga diimplementasikan di daerah lain di luar Kabupaten Kebumen. Salam inovasi dari Kebumen, Gardu Jamu Bali untuk Indonesia. Mendukung Gardu Jamu Bali, gerakan terpadu Jalan Mulus Banyumili. Pembangunan jalan, pembangunan perairan untuk Kabupaten Kebumen sangat dibutuhkan agar selaras dengan kemajuan Kabupaten Kebumen. Gardu Jamu Bali, gerakan terpadu Jalan Mulus Banyumili adalah satu program yang dapat diimplementasikan dengan baik. Karena apa? Karena para penyedia jasa dapat bersama-sama menguatkan ekonomi kerakyatan. Para tenaga harus berbasiskan dari masyarakat sekitar. Kemudian juga masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam pemeliharaan jalan ataupun sarana irigasi yang telah terbangun dengan baik. Program Gardu Jamu Bali ini tentunya selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Kebumen, yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak bersama rakyat. Saya selaku Bupati Kebumen, Arief Sugianto Sarjana Hukum, mendukung program ini dapat diimplementasikan untuk masyarakat Kabupaten Kebumen pada khususnya, dan insya Allah program Gardu Jamu Bali ini dapat diimplementasikan untuk seluruh kabupaten di Indonesia.
Gardu Jamu Bali merupakan inovasi yang sangat baik untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Kebumen dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi kegiatan konstruksi menjadi pekerja, karena penyedia jasa diminta untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Inovasi ini saya harapkan dapat diterapkan tidak hanya di Kabupaten Kebumen tetapi juga di daerah yang lain. Memang ini program dari PUPR Kabupaten Kebumen, memang program yang baik. Harapan kami dengan adanya program ini tentunya nanti otomatis punya underbeni, karena memberdayakan masyarakat lokal, otomatis dia tetap akan bekerja betul-betul. Oleh karena itu kami menurut sekali dengan adanya program seperti ini. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, ini banyak anggaran kita termasuk di dalam pengadaan maupun pemeliharaan infrastruktur yang kemudian terkena refocusing. Untuk pemeliharaan infrastruktur perlu mengikut sertakan, melibatkan masyarakat di dalam bersama-sama memelihara sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh kabupaten. Dengan melibatkan masyarakat maupun desa, ini maka infrastruktur akan terpelihara dengan baik, sehingga harapan saya semoga aksi perubahan Gardu Jamu Bali ini bisa dilaksanakan di seluruh Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini kami mendukung penuh dengan proyek perubahan dari Kepala Dinas PU Kabupaten Kebumen, yaitu Mas Haryono Wahyudi. Sinergitas dari program ini nanti akan menjadi satu kesatuan yang bagus, berkolaborasi antara jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional maupun jalan desa. Bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur tetap bisa berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan, di samping mempercepat konektivitas antar wilayah.